zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Bagaimana ini? Apakah kau sudah mengamati negara kita beberapa bulan ini? Tidakkah kau berpikir sebaiknya kita menemui raja saja agar mereka menenangkan diri? Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat lainnya. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Saya tidak kemana. Kami mau menghadap raja agar beliau bisa mengatasi masalah kalian. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal dan pengawal tersebut menghantarkan mereka ke hadapan raja. Mohon maaf Baginda, kedatangan kami ke sini ialah untuk memohon kepada Baginda untuk menangani masalah yang sedang melanda negara ini. Baiklah, sebelumnya saya sudah membahas masalah ini, dan kali ini saya sudah memanggil para mampu untuk memberantas Semarang di desa-desa ini. Baiklah Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari Baginda. Berikan kami izin. Pada siang harinya, para peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Mohon maaf Baginda, apa benar dipadukan membuat kami kemari? Baik Baginda, saya akan mengusahakan untuk menyelesaikan masalah ini. Mohon maaf Baginda, beri maaf dari kami tidak bisa menyelesaikan masalah. Maaf atas keterbatasan pengetahuan kami Baginda. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu raja dan pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Saya akan masuk ke dalam keadaan raja. Ampun Baginda, saya mendengar kabar ada seorang peramal yang amat sakti. Peramal itu berada dari tempat kerjaan yang sangat jauh, yaitu dari desa yang sangat jauh. Benarkah? Saya harap dia bisa menyelesaikan masalah ini. Siap dengan mereka dan saya akan mengusir ke desa itu. Baik Baginda. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu seluruh keluarga kerajaan Wahai berkumpul. anakku, saya akan pergi menemui peramal di desa yang jauh dari kerajaan. Jadi selama ayah pergi, ayah titipkan kerajaan ini kepada putri. Baiklah ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, peramal itu membuka pintunya. Selamat pagi hamba Baginda, semoga saya datang hamba. Mari silakan masuk. Mohon maaf hanya sesuatu yang kedatangan. Mohon maaf akan Kiranya apa yang membuat Tuan peramal, negeri itu sangat sedang melanda semesta kemarau. Rakyat sedang menderita dalam masa kesulitan. Saya harap Tuan peramal mempunyai jalan dan jalan keluar untuk mengatasinya. Baginda, ada petunjuk
raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja pun kemudian menemui putrinya. Saya sudah bertemu dengan peramal yang menceritakan dia mengatakan bahwa solusi dari masalah negeri kita ini ada dalam mimpi. Apakah kamu tidak bermimpi mengenai masalah kita ini? Mohon maaf ayah, tapi aku belum mengalami mimpi tersebut. Alangkah baiknya masalah keringan ini kita serahkan saja kepada Tuhan. Kemudian tak perkataan mimpi. Baiklah, terima kasih Tuhan saya telah mengingatkan saya apa yang harus saya lakukan. Malam pun tiba, sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Wahai putriku, apa yang tengah dialami oleh negara ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang mau berkorban menceburkan dirinya ke laut. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke kamar Putri Kemarau untuk menenangkannya. Ada apakah wahai putriku? Ayah, aku mendapatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut aku bertemu dengan ibunda. Ibunda mengatakan bahwa kesulitan yang kita alami di negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke laut. Kalau memang begitu, ayo kita beri pengumuman kepada rakyat dan mencari gadis yang bersedia untuk menceburkan dirinya ke laut. Dan ayah akan memberikan sembara kepada gadis yang merelakan atau berkorban diri menceburkan dirinya ke laut. Pada keesokan harinya, Raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia untuk melaksanakan amanah ini? Mohon maaf ayah, saya rela mengorbankan diri demi kemakmuran seluruh rakyat yang ada di negeri ini. Jangan anakku, engkau adalah harta terakhir bagiku dan engkau jugalah yang akan menerus kerajaan ini. Ya ayah, sebaiknya saya akan menjadi korban demi rakyat. Mimpi ini adalah panggilan saya. Kalau memang begitu tekadmu, baiklah. Nanti malam kita akan menuju ke tepi laut. Malam pun datang, sang raja, putri dan rakyatnya sudah berada di tepi laut yang curam. Anakku, apakah kau yakin dengan semua ini? Ya ayah, soal itu aku yang dan maafkan kesalahanku. Kesimpulan drama Putri Kemarau, seperti cerita rakyat lainnya, mengandung pesan moral yang kuat tentang pentingnya pengorbanan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Cerita ini yang berasal dari Palembang menyoroti dampak kemarau panjang yang menyebabkan penderitaan dan bagaimana lahirnya seorang putri membawa harapan dan perubahan. Putri Kemarau dengan segala pengorbanannya menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi masyarakat yang menderita.